Menuju Motorsport, sign in. GP Mania ketemu lagi nih dengan kita berdua. Ada Aisyah Grey di sini dan tak lain dan tak bukan ada Mas Taufik. Ya, Grey, apa kabar? Sehat kah? Baik, sehat terus dong Mas Ya, Taufik. pasti. Yes. Wah, ini nih yang selalu dinanti-nanti. Kapan ya ketemu Mas Taufik lagi? Mau nanya-nanya lagi nih. Iya. Boleh, gimana Grey? Nah, kalau misalkan sekarang ini bisa dibilang kita mulai memasuki pertengahan. Udah ya, Benar betul, ya. betul. Mulai masuk pertengahan, race-nya juga semakin lama semakin seru. Seru banget. Semakin drama. Drama itu tuh yang menarik. Iya kan, terus juga semakin banyak juga gosip-gosip. Waduh, pasti ditungguin tuh. Bener. Nah, memang prediksinya adalah di pertengahan MotoGP 2022 ini udah pasti gosipnya makin banyak. Terutama tentang line up pembalap ya. Nah, Itu bener yang banget. Line up pembalap ini lagi hot banget gitu ya. Iya. Terus juga menarik banget berita-beritanya kalau misalkan di Mugello kemarin ada yang menang di kampung sendiri, Kamsinya menang. Benar. Terus Peko. juga ada yang bilang katanya nih GP 2022 ini sih sebenarnya bukan MotoGP, Apa tuh? tapi Ducati GP. Oh, Ducati GP kebanyakan ya. Balapnya Kebanyakan, ada 8. bener gitu kan. Terus juga ada yang jatuh terus ribut lah. Iya. Terus juga ada yang keluar, ada yang rebutan tim. Wah, pokoknya seru banget nih. Tim. Iya, iya. Seru banget. Dan juga pastinya kalau misalkan kita ngomongin ya makin kesini, Iya. makin ketat nih pertarungan untuk menempati juara dunia. Benar. Ada 4 chance Iya, dari 4 ridernya. boleh. Kalau misalkan dilihat nih, 4 Hmm. rider mulai dari Fabio Quartararo, terus juga Alex Espargaro, Iya. ada Francesco Bagnaia dan juga Enea Bastianini. Ini ya Bastian. Nah, mereka berempat ini punya chance yang Masih sama kuat. gitu ya, masih kuat gitu. Wah, tapi sebelum ini kita pasti mau mengucapkan terima kasih banget nih untuk kalian yang selalu setia nonton. Wah, banyak banget yang senang katanya. Gimana? Ada kalau misalkan baca-baca komennya seru nih, ada yang bilang, ih kalau abis nonton ini berasa pinter nih. Kalau abis dengerin Mas Taufik ngomong gitu kan. Aduh, ya alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah, terima kasih banget nih. Nah, kalau misalkan kalian punya ide pembahasan atau apa mah langsung tulis aja di kolom komentar. Bener, Mungkin itu nanti bener next episode akan dibahas dan juga dijawab nih Ya. sama Mas Taufiknya langsung. Kapan lagi kan? Wes. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih ya. Gimana, Pertanyaan Gini? pertama Jorge Martin. Jorge Martin ini Oke. kan memecahkan top speed Mugello dengan 363 ya kalau nggak salah ya. 363,6. Kan Betul. di episode sebelumnya kita sempat bahas. Iya, iya. 362 ya masih 362 ya. ya kan. Iya. Nah, ini dipecahkan lagi. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin Mugello tuh emang bisa dibilang kan sebenarnya salah satu track paling sulit di MotoGP. Iya. Nah, speednya juga dipecahkan lagi. Iya, Walaupun sebenarnya kita juga nggak boleh kaget nih kalau tiba-tiba kita bisa lihat sebenarnya 700 tuh nyampe, 400 tuh nyampe 400 gitu nyampe ya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah top speed yang hadir di statistik resmi ya dari MotoGP.com, mungkin Grey mesti harus tahu juga, penonton juga mesti tahu bahwa itu tuh diukur menggunakan speed gun di satu daerah tertentu. Jadi bukan berasal dari telemetri yang dihadirkan dari motornya, gitu ya. Jadi mungkin jadi nggak heran, mungkin teman-teman sekalian pada saat di Mugello sempat lihat bagaimana telemetri live yang hadir di dashboard dari motornya Pecco Bagnaia itu bahkan sempat sampai 370. Tapi angka tersebut tidak masuk dalam statistik MotoGP. Artinya tidak resmi. Kenapa? Karena angka tersebut diukur oleh telemetri, tidak diukur menggunakan speed gun. Nah, speed gunnya ini atau speed speed trap mereka bilangnya seperti itu ditempatkan kalau di Mugello itu di stride-nya yang 1,14 km. Umumnya di daerah setelah breaking point. Jadi artinya motor tuh udah lepas dari top speednya pada dasarnya. Jadi mungkin kalau misalkan kemarin Jorge Martin itu 363,6 km per jam, saya perkirakan sih memang sebenarnya top speed sebenarnya dari
dari Jorge Martin tuh lebih dari itu. Memang benar mungkin bisa sampai 370 sih menurut saya sih. 370 bisa sampai gitu bisa ya. Sampai. Wah, emang ini kenceng banget ya kalau kita ngomongin Mugello gitu ya. Wah, oke dah. Kalau misalkan di Mugello kemarin ini mungkin ya beberapa GP Mania juga kan udah mulai menerka-nerka gitu kan. Sebelum race-nya mulai kira-kira yang menang bakal siapa gitu kan. Nah, walaupun memang Quartararo tetap bisa naik podium gitu ya. Gagal posisi 1 tapi berhasil posisi 2 gitu. Tapi memang ada beberapa nama yang ngejar ketinggalan nih. Betul. Nah, ini Francesco Bagnaia bagus banget race-nya kemarin gitu ya. Memang ya walaupun dia memang akamsi mungkin juga jam terbang dia untuk nyobain Mugello lebih banyak bener, gitu kan. Tapi Pecco setelah 2 kali. Kalau di kemarin tahun 2022 ini dia kan 2 kali crash. Iya, termasuk yang terakhir sebelum ini ya. Sama di Prancis ya. Lemang, betul. Nah, itu kan sempat crash. Ketinggalan lah tuh poinnya banyak. Nah, tiba-tiba lompat nih dari posisi 7 ke 4. Iya. Gitu. Nah, kira-kira nih ada statement Pecco bilang katanya mulai sekarang dia udah harus jadi robot aja deh. Maksudnya mungkin maksudnya dia nggak mau nyoba-nyoba lagi kali ya, biar nggak jatuh ya. Iya. Jadi pada dasarnya mungkin itu artinya seperti itu juga. Kalau kita lihat dari performanya Pecco Bagnaia kemarin tuh boleh dibilang kalau saya sih ngeliatnya semacam metronom. Metronom itu kan ya kayak kita metronom kalau biasa main musik ya, tik tak nggak terlalu banyak fluktuasi antara dua frekuensinya. Jelas selalu ngebosonin lah kalau tik tak gitu doang kan. Artinya dia selalu membubuhkan atau menorehkan lap time yang nggak terlalu banyak berubah. Jadi dia selalu melakukan lap time yang boleh bilang hampir mirip ya. Penurunan dari lap time hanya terjadi kenapa? Karena mungkin hanya degradasi ban, gripnya semakin berkurang dan itu aja. Namun seperti juga yang mungkin Gray ngeh ya pada saat race itu ya. Saya tuh sempat nge-tweet di Twitter saya di @motoupdate itu pada saat saya melihat race itu 2 orang pembalap terdepannya Pecco Bagnaia dan juga Fabio Quartararo itu saya seperti melihat 2 orang namun itu gayanya tuh benar-benar sama 1 orang doang. Jadi saya bilang waktu itu saya seperti melihat 2 Jorge Lorenzo di situ. Kenapa? Karena memang kalau dilihat itu gaya balap mereka berdua di Mugello itu boleh dibilang itu mirip banget dengan Jorge Lorenzo. Si Pecco Bagnaia itu membawa Desmosedici itu sama seperti ketika saat-saat tahun-tahun terakhir Jorge Lorenzo membalap dengan Ducati, which is bagus banget kan waktu di tahun-tahun terakhir itu sebenarnya kan sebelum dia pindah ke Honda pada saat itu. Dan si Fabio Quartararo itu nggak bisa dibantah lagi, memang udah mirip banget karena memang Fabio sendiri bilang bahwa referensi dia pada saat membawa motor Yamaha M1 tuh bukannya Rossi, bukannya pembalap-pembalap Yamaha sebelumnya yang lain, ya ini dia Jorge Lorenzo, karena menurut dia gaya butter hammernya si Jorge Lorenzo itu memang paling pas untuk bisa diaplikasikan di Yamaha M1. Nah, pertanyaannya, Pecco Bagnaia ini kok mirip banget dengan Jorge Lorenzo? Kalau kita misalkan flashback sedikit nih, mungkin ada dulu di sekitar 2021, saya lupa di race keberapa gitu ya, itu hampir buka-bukaan sebenarnya pada saat itu. Kenapa? Terutama di setengah akhir musim 2021 di mana Pecco juga performanya luar biasa di situ. Itu tuh buka-bukaan tuh crew chief-nya, yaitu Christian Gabarini yang merupakan crew chief dulu Casey Stoner. Itu tuh buka-bukaan Pecco itu seperti itu, bisa bagus seperti itu karena setelah berbulan-bulan merasa struggle di awal musim 2021, dia akhirnya memutuskan untuk mempelajari telemetrinya Jorge Lorenzo. Jadi mempelajari telemetrinya Jorge Lorenzo di mana dia braking, bagaimana dia melakukan tikungan cepat atau speed corner dan lain-lain. Jadi memang nggak heran kalau pada saat di Mugello kemarin 2 pembalap di depan itu kita bisa lihat bahwa udah mirip banget dengan 2 Jorge Lorenzo. Terutama juga hampir ke 15 tikungan dari Mugello itu nggak ada yang sifatnya tikungan-tikungan stop and go. Semuanya tikungan flowing. Nggak ada tikungan-tikungan yang kita mesti berhenti dulu terus habis itu nutup gas terus habis itu geber lagi. Nggak ada. Ini semuanya pakai gantung gas semuanya. Gantung airplane semua. Gitu ya. Jadi pokoknya dia speed corner semuanya.
tikungan-tikungan speed corner. Jadi ya seperti itu. Kalau menurut saya robotnya itu lebih ke metronom. Metronom itu ya gayanya Jorge Lorenzo. Kalau udah bagus, udah setiap lap dia akan melakukan seperti itu. Emang sih ngebosenin, tapi tapi kencang artinya. Iya benar. Tapi memang ya bisa dibilang Ducati ini harusnya berterima kasih juga nih sama Jorge Lorenzo gitu. Karena memang kebangkitan Ducati di MotoGP salah satunya tuh karena Jorge Lorenzo. Pertama kali dia rubah si tabung bensin itu ya kan. Pertama dia rubah. Nah, Ducati mulai mendengarkan masukan-masukan dari Jorge, ya kan, fuel tanknya. Nah, sejak itulah Ducati mulai bangkit dan juga sekarang mendominasi MotoGP gitu. Nah, jadi memang Jorge ini nggak cuma skill tapi juga dia strateginya bagus banget gitu loh. Saya bilangnya dia tipe dari rider developer. Jadi dia rider yang punya kecenderungan bisa mendevelop motor, apapun motor yang dia rasakan. Dan saya cukup appreciate ya dengan Gigi Dalinya ya. Gigi Dalinya itu merupakan salah seorang teknisi dan juga engineer yang sebenarnya tahu nih Jorge Lorenzo merupakan orang yang tepat buat Ducati sebenarnya. Dan itu di luar dari kenyataan bahwa sebenarnya di zaman GP125 dulu di Aprilia, Jorge Lorenzo juga yang nanganin adalah si Gigi Dalinya gitu kan. Akhirnya mereka kayak ketemu lagi pada saat di Ducati di tahun-tahun terakhirnya. Dan ya memang sih baru sekitar 2021 ini kita baru ngeh gitu ya. Sampai 2022 bahwa memang visinya dari Gigi Dalinya itu benar-benar luar biasa ya. Dia mengembangkan motor, mengembangkan perangkat-perangkat yang aneh-aneh, cuman works ya kelihatan sampai bagaimana visi dia dalam memilih pembalap yang akhirnya tunjuk pada itu Jorge Lorenzo. Dan akhirnya boleh dibilang warisan ya. Boleh dibilang seperti itu. Warisan, gaya balap segala macam itu warisan dari Jorge Lorenzo akhirnya bisa diterapkan oleh pembalap-pembalap Ducati yang lebih muda sekarang dan berhasil seperti yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia sekarang. Nah, ini menarik nih. Padahal Pecco itu kan jebolan dari VR46 gitu loh. Tapi memang keren banget nih VR46 kemarin gitu. Mungkin ingin kan. Mungkin ingin menunjukkan juga kali ya di Mugello gitu kan, menunjukkan gigi nih gitu kan. Dan selain Pecco ada Luca juga sama satu lagi Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi itu di 6 besar ya. 6 besar. Jebolan VR46 semua gitu. Nah, ini apakah ini juga menandakan bahwa Rossi berhasil nih mencetak pebalap-pebalap berkualitas di MotoGP? Iya. Kalau saya sih lihat memang benar sih. Pada dasarnya Valentino Rossi itu berhasil membuat satu sistem sih. Kalau saya sih ngeliatnya lebih ke satu sistem di mana dia bisa memberdayakan ya mengefektifkan sumber daya pembalap yang ada, pembalap-pembalap muda. Dan kita bisa lihat ke depan nanti juga kita akan ketemu mungkin Celestino Vietti. Kita nggak tahu kayak gimana ya dia mungkin di atas MotoGP. Saya yakin juga tetap kencang sih seperti apa yang dilakukan oleh Marco Bezzecchi. Dia start dari posisi 2 loh. Itu kan ini tuh kalau nggak salah udah berbelas-belas tahun ya, kalau nggak salah tahun 90 berapa gitu, di awal tahun ketika Jorge Lorenzo jadi rookie tahun berapa saya lupa ya. Itu baru sekarang lagi di mana 2 pembalap rookie itu start dari posisi 2 terdepan. Dengan Fabio Di Giannantonio ya kemarinnya menggunakan Ducati juga dan juga Marco Bezzecchi. Luar biasa sih. Luar biasa banget ya. Nah ini kebayang nih kalau misalkan Jorge Lorenzo masuk di timnya VR46. Waduh itu pebalap-pebalap yang keluar dari cetakannya tuh udah pasti ngeri-ngeri ya. Ngeri-ngeri. Oke, nah tapi kalau misalkan kita bahas Quartararo, ini kan memang kalau di episode sebelumnya ya, kita kan memberitahu berita yang dikeluarkan dari mulutnya dia langsung. Kalau dia yakin banget di Mugello ini dia pasti menang gitu kan. Nah apalagi dia yakin dengan fairing barunya katanya oke. Tapi ternyata statement setelah balapannya berbeda. Katanya fairing barunya gak asik nih. Oh iya. Akhirnya dia harus berusaha banget sampai akhirnya dia bisa di posisi 2. Iya, akhirnya dia balik lagi kan ke setup lama. Fairing barunya apa nih masalahnya nih? Jadi kalau kita lihat memang secara umum kalau kita ngelihat dari karakter dari Mugello seperti yang tadi kita udah bilang bahwa sebenarnya itu ada tikungannya dari ke-15 tikungan di Mugello itu
jarang yang tipenya patah-patah atau jarang yang tipenya stop and go. Semuanya tipenya flowing, semuanya tuh tidak ada yang mengerucut, semuanya tuh rounded hitungannya kayak gitu. Bulet-bulet Dan gitu ini ya. tuh memang karakternya inline 4. Salah satu dari inline 4 tahun ini masih ada 2 ya, Suzuki dan juga Yamaha pada dasarnya. Jadi artinya dari modal motornya sih sebenarnya sudah pas dengan karakter sirkuit. Nah, Benar. tapi yang kedua mungkin melihat dari tahun-tahun lalu gitu ya, mereka tuh agak sedikit bermasalah. Kenapa? Karena stride dari Mugello kan kelewatan panjang gitu 114 sehingga Marco Bezzecchi sendiri sampai bikin helm yang namanya Scary Mugello gitu kan. Ini tuh mereka kalah, defisit dari top speednya tuh gede banget, di atas 10 km per jam di Mugello ini. Oleh sebab itu Yamaha semenjak lama sih udah bilang bahwa mereka akan ngeluarin fairing baru. Ya, mesin nggak diubah, frame nggak diubah, hanya fairing doang. Terutama juga di aero depan yang diubahnya, yaitu mereka boleh dibilang memperkecil dimensi luasan dari winglet gitu ya, wingletnya dikecilin lagi. Jadi pada dasarnya paling gampang adalah mereka ngebalikin lagi desain ya walaupun mountingnya tetap beda. Desainnya itu lebih mirip ke Yamaha M1 tahun lalu, tahun 2021 ya, nggak ada yang bagian depan ya, nggak ada yang bagian depan, jadi hanya bagian samping sendiri. Jadi boleh dibilang hampir keempat pembalap sekarang itu semua di Mugello itu menggunakan fairing yang menggunakan winglet yang kecil. Nah, apakah ini berhasil untuk nambah top speed? Berhasil, cuman top speednya hanya nambah sekitar 1 atau 2 km per jam bila dibandingkan dengan pada saat mereka menggunakan fairing dengan winglet tahun 2022 yang agak maju ke depan itu ya. Nah, namun dengan penambahan top speed, ternyata Fabio itu bilang bahwa ada kelebihan dari fairing 2022 yang terenggut ketika diganti pakai aero fairing yang baru. Bukan yang baru ya, artinya yang diupdate di Mugello yang kecil. Seperti kita ketahui, dengan winglet lebih kecil, maka downforce-nya akan lebih kecil. Gitu kan, downforce-nya. Sementara downforce itu berguna pada saat pembalap mau melakukan akselerasi setiap tikungan. Jadi setiap mau tikungan, udah mau akselerasi, itu butuh downforce untuk bisa membuat ban depan tetap menjejak atau mendapatkan grip yang baik. Sementara kalau misalkan wingletnya dikecilin, downforce-nya berkurang, wheelie-nya nambah. Itulah, ternyata kalau dihitung total penambahan 1 km per jam ini nggak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan rampasan segala macam keuntungan yang telah didapat. Jadi akhirnya Fabio Quartararo bilang bahwa pada saat race dia kembali ke setup semula aja gitu ya. Oke, ternyata itu adalah pilihannya tepat ya. Iya, pilihannya tepat sampai akhirnya dia bisa ngejar. Memang nih Fabio kan kemarin juga ngomong katanya lebih banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Iya gitu bener, lebih banyak kekurangannya. Dia bisa bayangin setiap tikungan itu kurang. Iya. Gitu. Dia menambahnya cuma di stride doang. Sedangkan andalannya dia dengan M1 Yamaha itu adalah sebenarnya di akselerasinya. Di akselerasi gitu kan? tikungan nah, itu. Kalau itu terenggut selesai. Gitu. Bisa bayangin, tikungan ada 15, stride cuma ada 1. Makanya. Ya walaupun memang panjang banget sih stride-nya ya. Tapi kan nambahnya cuma 1 km per jam. Tapi punya 15 kemungkinan untuk menyalip. Iya. Nah gitu. Nah ini kan tadi sempat di-mention juga nih. Kalau misalkan karakter Mugello itu adalah inline 4. Iya. Nah tadi selain motor Yamaha, ini juga kan ada motor Suzuki. Iya. Nah, kemana nih Suzuki kemarin itu dia. Jadi memang kalau saya ngelihatnya memang ada sedikit yang bukan hilang ya, saya lihatnya kayak kalau boleh dibilang hilang itu dalam setup di Grand Prix terakhir ada sedikit yang miss dari Suzuki. Mereka bilang bahwa ada yang berbeda ya bila dibandingkan dengan 2021 dari front end dan juga rear end-nya. Dan saya pikir ini tuh ada hubungannya dengan teknologi yang mereka aplikasikan di tahun 2022 ini seperti kayak Red Height Device. Saya pikir ini akan mengubah proporsi atau rasio bobot, dan ini tuh memang berubah banget, berubah front end-nya dan segala macamnya. Walaupun memang bisa bikin beberapa hal tuh bertambah kayak top speed. Sebenarnya top speed dari Suzuki GSX RR tahun ini itu memang jauh lebih tinggi sih bila dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, memang kemarin kan ada omongan-omongan gitu ya. Ini mungkin aja nih
salah settingan lagi, salah setup lagi kayak dulu. Terus juga mereka merasa itu katanya di ban depannya itu beda banget rasanya sehingga feeling mereka nol lagi. Jadi balik ke adaptasi lagi nih bahaya banget kalau misalkan rider itu kehilangan feeling gitu ya. Benar. Berarti kan harus adaptasi lagi gitu. Kalau misalkan pernyataan bahwa kayak dulu gitu ya, apa salah setup dulu. Kalau yang dulu itu lebih parah, Grey. Kalau yang dulu itu. Kenapa? Karena itu salah setupnya itu di mesin. Ya, saya ingat banget itu ketika saat pertama kali Suzuki kehilangan konsesi gitu ya. Mereka bikin mesin yang masuk ke non konsesi, jadi nggak boleh diutak-atik mesinnya. Dan mereka salah bikin bobot dari crankshaft, terlalu enteng kalau nggak salah, terlalu enteng sehingga ravingnya tinggi banget dan liar motornya. Tapi kalau untuk 2022 ini kasusnya nggak kayak gitu banget. Jadi sebenarnya bukan di mesin, lebih ke setup aerodinamika dikombinasikan dengan ride height device yang bisa mengubah rasio dari bobot dari motor itu sendiri. Sehingga kalau misalkan ada sedikit salah, ya itu dia salah satunya. Grip ban depan atau front end pada saat dia menjejak ke aspal itu bisa beda banget. Bisa beda banget. Sayang banget ya, padahal kan ini adalah tahun terakhir Suzuki ya. Pasti betul. Suzuki juga kan pengen banget nih paling nggak di maksimal ya. Maksimal lah gitu kan di sekian belas balapan terakhirnya mereka gitu. Dan juga pengennya meninggalkan MotoGP itu bisa dengan kepala tegak ya. Pride lah gitu ya, kepala tegak gitu ya. Sayang banget sebenarnya ya. Oke, nah tapi nih kalau misalkan kita ngomongin balik lagi Fabio Quartararo, ini udah fix ya. Dia akan tetap di Yamaha selama 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan sampai 2024. Iya, benar banget. Dia akan fix di Yamaha, tapi Yamaha kehilangan tim satelit. Iya betul. Waduh, sayang karena banget. Karena RNF Racing lebih memilih Aprilia ya untuk 2 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Jadi kemungkinan ada 4 tahun dia akan ada 4 tahun di Aprilia. Nah, sebenarnya nih apa sih yang spesial dari Aprilia sampai apa namanya RNF ya. RNF ini kan sampai meninggalkan Yamaha gitu terus juga beralih nih ke Aprilia. Apakah memang setup motornya mereka atau memang timnya atau memang ridernya yang bikin Aprilia tuh kayaknya di tahun ini langsung duar gitu. Kalau misalnya kita ngomong itu jadi kayak pertanyaan jadi kayak kenapa RNF jadi milihnya Aprilia gitu kan ya. Secara umum yang pertama yang paling official yang sudah disebutkan oleh Razlan ya. Pada dasarnya yang pertama adalah Yamaha baru mau hanya memberikan perpanjangan kontrak dengan RNF itu setahun lagi. Jadi kemarin udah setahun. Rencananya Yamaha baru kalau misalkan Yamaha oke lagi dengan RNF itu kontraknya setahun lagi. Oh gitu. Ya, jadi kayak dicicil setahun gitu. Nah, ini mungkin yang RNF sebagai tim, wah, kita nggak bisa visi kita nggak bisa panjang gitu kalau cuma setahun gitu kan. Kita butuh pabrikan yang punya visi yang lebih panjang, yang mau kerjasama dengan kita gitu. Akhirnya mereka pilih Aprilia. Ya dengan yang tadi itu ya 2 tahun dengan opsi perpanjangan bahkan 2 tahun lagi jadi 4 tahun. Kalau lihat dari situnya sih memang logis akhirnya RNF lebih pilih ke Aprilia. Terus habis itu gosip kalau ini ya, kalau itu fakta yang tadi pertama, yang kedua gosip itu ke list dan juga harga yang diberikan oleh pabrikan Eropa itu rumornya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pabrikan Jepang seperti kayak Honda dengan Yamaha gitu. Dan ya kalau itu mah hukum pasar ya, yang mana yang memberikan offering lebih banyak gitu kan, benefit lebih banyak, benar Grey, itu akan dipilih gitu ya. Dan yang ketiga saya setuju banget bahwa memang secara umum performa dari Aprilia juga sekarang nggak bisa dianggap sebelah mata gitu kan. Gimana kita bisa lihat walaupun Maverick Vinales masih belum menemukan speednya sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari balapan di Mugello terakhir dia bagus tuh, kalau nggak salah finish 12 dari belakang hitungannya itu jadi cukup bagus. Tapi kalau kita ngelihat bagaimana konsistennya dari Alex Espargaro itu luar biasa, 4 kali ya kalau nggak salah ya. P3 itu luar biasa. Itu udah menunjukkan bahwa ini kalau cuma sekali 2 kali boleh dibilang beruntung. Ya kan udah gitu sempat menang sekali kan. Tapi kalau udah
konsisten 4 kali. Ini sih udah bukan beruntung lagi. Ini memang bener kenceng motornya dan juga dikombinasikan dengan Aleix Espargaro. Nah, bahkan Aleix Espargaro ini yakin banget kalau dia bisa merebut gelar juara dunia di tahun luar biasa. ini. Dia yakin Sekarang banget kan loh. Bedanya 8 poin. Iya, makanya. Masih kekejar banget. Masih kekejar banget dan dia yakin banget itu. Yakin Ini banget. memang Aleix Espargaro luar biasa banget ya. Luar Tapi biasa. memang yang paling penting dari pebalap ya kan, skill pasti ya kan, terus juga komitmen pasti gitu. Iya. Nah, tapi konsistensi itu loh yang paling penting juga. Konsistensi. Pokoknya yang menang adalah yang bisa konsistensi. Konsisten. Iya, Nah, hati-hati tuh di situ tuh. Konsistensi tuh. Hati-hati banget. Jadi gitu makanya kan. kalau menurut saya sih Fabio Quartararo mesti belajar dengan apa yang dia tidak bisa raih di 2020 ketika Joan Mir yang jadi juara dunia. Betapa konsistennya Joan Mir. Dan menurut saya yang ditunjukkan sama Aleix Espargaro ini lebih ngeri daripada yang ditunjukkan oleh Joan Mir. Ini lebih ngeri gitu. Dia bisa bayangin podium 3 dengan motor yang V4 yang istilahnya top speednya lebih tinggi daripada Yamaha. Ini ngeri. Ini ngeri sih kalau saya ngeliatnya. Mungkin Aleix Espargaro bisa jadi the next baby alien mungkin. Bisa, udah gak baby dia ya. Udah gak baby sih tapi sebenarnya. Homo alien ya. Homo alien gitu ya. Tapi memang ini ngeri banget sih. On fire-nya berasa banget. Ya, on fire itu juga. On fire berasa dia sendiri banget. Kalau lagi interview ya, performnya atau segala macam udah kelihatan kan betapa dia tuh percaya diri banget. Bahkan sampai terakhir dia bilang ini tuh kalau nggak karena saya Yamaha, walaupun dia bilang gini, Aprilia memang butuh saya juga butuh Aprilia. Artinya kalau nggak ada saya, ya mungkin agak susah juga untuk Aprilia memperoleh hasil seperti ini. Terlihat seperti kayak sombong, tapi kalau menurut saya ada benernya juga sih, menurut saya sih, gitu. Ya sombong nggak apa-apa kalau emang bener gitu kan. Saya berbakat kalau memang betul berbakat ya nggak apa-apa gitu ya. Wah ini ngeri banget ya kalau kita ngomongin Aprilia gitu kan. Apalagi sekarang juga udah mulai ngetes lagi perangkat baru. Wow. Rear wing ya. Rear wing ini menarik sih. Kenapa? Karena rear wing ini terlepas dari ntar kita ngomongin masalah teknisnya, rear wing ini adalah buah dari kejeniusan Aprilia membaca dari regulasi. Di mana di daerah buntut itu ya, buritan itu tidak dikendalikan oleh regulasi. Yang kalau kita baca di rulebooknya MotoGP, untuk masalah aerodinamika itu mereka tuh hanya punya mau mengendalikan dengan regulasi 3 tempat. Yang pertama adalah front fender atau spakbor depan. Terus habis itu main fairing, mulai dari depan sampai ke belakang samping segala macam. Dan juga daerah yang ketiga adalah daerah di bawah swing arm, yang sendok-sendokan itu. Di buritan itu nggak ada. Jadi mau bentuknya kayak gimana juga, itu dia nggak bermasalah gitu ya. Cuman ini yang saya masih pertanyakan adalah bentuk dari wingnya yang kalau kita lihat dari atas tuh mirip kayak senjata orang Australia apa namanya? Bumerang ya? Nah, kayak bumerang gitu ya. Ini tuh tidak rounded gitu ya. Seperti kita tahu kan dulu ada masalah kalau ada wing yang terbuka begitu. Artinya ini punya potensi untuk melukai pembalap yang lain. Dulu kenapa ini jadi alasan kenapa wing diganti modelnya jadi wing sayap biasa menjadi harus masuk lagi ke dalam. Jadi harus di rounded kayak gitu. Dan juga yang saya sempat dengar gitu ya, walaupun wing ini dicoba mayoritas oleh test ridernya Lorenzo Savadori, dan Lorenzo Savadori nggak ngomong banyak apapun tentang hasil yang diperoleh oleh wing ini. Cuman pada saat media debrief biasa itu Aleix Espargaro bilang bahwa memang ada efeknya untuk downforce. Ini ngeri juga sih. Artinya kalau ini ada efeknya buat downforce, dia bisa melepas right height device buat bagian belakang. Pasti ini aja udah cukup bisa dari downforce untuk ban belakang bisa dapat grip. Nah ini bakal ngeri banget. Kenapa? Kalau memang kita ngomongin motor Ducati gitu kan, ini udah pasti tenaganya gede untuk straight, ya kan? Dengan downforce yang lebih baik lagi, akselerasinya akan lebih enak lagi, gitu kan? Wah, berarti dia udah punya semuanya. Belum lagi dikendarai oleh Aleix Espargaro. Ya Aprilia maksudnya ya, bukan Ducatinya. Iya, Aprilia maksudnya gitu ya, betul. Nah gitu, ini bakal ngeri banget gitu ya. Wah, apalagi nih RNF ini bilang juga katanya di tahun depan itu dia akan mencari 1 pembalap senior dan 1 pembalap muda berbakat. Pokoknya calon-calon yang berbakat lagi gitu kan. Ini akan menjadi kombinasi yang menarik gitu. Jadi yang senior ini menjadi panutan, tapi juga yang
muda. Pengen membuktikan kalau belajar dia bisa belajar ya. Yang seniornya nggak mau kalah. Ini kan akan menciptakan apa ya? Jiwa-jiwa kompetitif di dalam tim gitu kan. Kompetisi yang positif ya. Kompetisi yang positif pastinya gitu. Nah kalau dua-duanya senior kan pasti gak akan ada motivasi lebih. Benar. Tapi kalau misalkan yang senior merasa satu timnya ada yang junior kan pengen membuktikan. Dan dua-duanya pengen membuktikan. Wah ini bakal seru banget nih kalau kita ngomongin Aprilia di tahun depan. Dan juga tim satelitnya ya. Tim satelit di Aprilia 2023 nanti ya. RNF Aprilia apalah With You. Pasti masih dengan With You. Itu sudah konfirmasi bahwa mereka akan menggunakan RSGP tahun 2022. Which is yang sekarang dipakai oleh Maverick Vinales dan juga dipakai oleh Aleix Espargaro. Sementara Aleix Espargaro dan Vinales tahun depan akan pakai versi yang baru 2023. Jadi ini memang agak beda generasinya. Cuman kalau kita lihat dari apa yang diperlihatkan oleh Aleix Espargaro, ya ini not bad lah sebenarnya motor yang tahun 2022 ini kencang juga kan. Dan itu saya juga dengar mengenai kombinasi dari pembalap pengalaman dengan mungkin pembalap baru ya. Dan yang menarik lagi kalau kita mendengar apa yang diomongin sama sang kapiten ya oleh Aleix Espargaro gitu ya. Karena Aleix Espargaro ini punya pengaruh yang bagi saya ya di tim ini Aprilia Racing ini cukup tinggi juga ya. Dia yang istilahnya ngasih rekomendasi mengenai nama Maverick Vinales. Itu kan, gitu kan. Jadi terus habis itu setup dari motor dan segala macam. Itu gede banget memang pengaruh dari Aleix Espargaro. Dan kemarin ketika sehari setelah RNF itu resmi mengumumkan bahwa tahun depan mereka akan bergabung dengan Aprilia, itu Aleix Espargaro tuh sempat menyebut 2 nama, Bre. Untuk pembalap yang ini kayaknya menurut dia itu walaupun ini belum bisa dianggap sebagai rekomendasi dia, cuman dia sempat ngomong, bagi saya benar dia tuh setuju dengan Gray bahwa memang ini kombinasi dari pembalap berpengalaman dengan pembalap yang muda. Cuman mudanya juga nggak muda-muda banget. Untuk yang pembalap pemulanya dia lagi melirik Raul Fernandez. Raul Fernandez kita tahu ya tahun 2021 yang lalu itu kenceng di Moto2 ya kan. Sebenarnya tahun ini mungkin motornya nggak pas kata MRC gitu ya. Cuman dia nggak kelihatan performanya. Dan untuk yang seniornya adalah Aleix Espargaro menyebut nama Alex Rins. Wah, keren. Setuju nggak Greg kalau kira-kira kalau dua itu pilihan Alex itu setuju nggak? Aku setuju banget. Mungkin Aleix Espargaro juga agak melihat sisi dirinya di Alex Rins kali ya. Iya, yang pasti sih Alex Rins itu temennya dia. Dan kebanyakan yang dia pilih adalah orang yang ya namanya pembalap itu kan butuh orang yang nyaman. Ya, betul. Ya, orang yang nyaman kalau diajak apa namanya berteman atau misalkan di pit box segala macam. Dan memang Maverick Vinales emang temannya dia banget gitu kan. Nyambung diajak ngomong, nggak terlalu banyak ada friksi antara berdua gitu kan. Dan si Alex Rins juga termasuk salah satu pembalap yang ini oke sama dia. Beda dengan Joan Mir ya. Nggak mungkin kan dia dengan Joan Mir. Dia dengan Joan Mir beberapa kali kadang suka bentrok gitu. Aku sih setuju banget kalau misalkan tahun depan Alex Rins ini pindah ke Aprilia. Kalau Raul Fernandeznya gimana? Raul Fernandeznya sih kayaknya seru juga seru juga gitu. Mungkin bakal kenceng lagi. Bisa kayaknya jadi. Bakal kenceng lagi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin Alex Rins gitu ya. Nah, dulu dia itu kan bangkit nih istilahnya Bangkitnya itu kan bersamaan dengan Quartararo. Tapi bener. Fabio itu kan jauh lebih konsisten dibandingkan Alex Rins. Aku nggak tahu nih apakah memang setup motor Suzuki yang selalu berbeda-beda gitu kan, atau memang dianya kemudian kita nggak tahu juga. Tapi dengan dia bisa membawa motor Suzuki di posisi terdepan terus gitu kan, apalagi kalau dia dikasih Aprilia gitu. Jadi kayaknya sih emang bakal greget banget nih. Ya, yang pasti sih kalau ngomongin Alex Rins ya kita tahu lah apa namanya konduitnya dia di Moto3, di Moto2 itu bagus banget gitu ya. Bagus. Itu sama sepertinya mungkin kayak Raul Fernandez ketika dia di Moto2 kan kenceng juga atau Pedro Acosta atau siapa sekarang gitu kayak itu kenceng gitu kan. Nah, saya ngelihatnya kalau Alex Rins itu sih ya oke lah. Tapi ini adalah kali pertamanya dia naik V4 dengan karakter yang pasti sedikit berbeda, di mana kalau V4 lebih ke V-style pada saat belok, terus habis itu lebih banyak stop and go-nya lebih kuat gitu ya. Namun kalau menurut saya riding style-nya sebenarnya
kalau kita ngelihat awal-awal, Alex Rins itu sebenarnya masuknya lebih ke V4 bila dibandingkan dengan inline 4-nya Suzuki. Bener. Karena dia lebih agresif ya. Sebenarnya dia agresif banget. Dan kalau misalkan dia agresif, dapat motor yang punya karakter agresif seperti motor-motor V4 itu harusnya sih bisa lebih klop dibandingkan dengan motor yang lebih smooth seperti motor-motor inline for Suzuki atau Yamaha. Emang kalau misalkan kita ngelihat Alex Rins gitu ya, kalau misalkan lagi nyalip-nyalip dan lain-lain kan memang agresif banget gitu kan. Giliran dia agresifin, ngomel. Kemarin dia agak-agak sempat ngomel gitu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, kita anggap aja crash gitu ya. Nggak usah kita bahas di sini karena memang udah banyak banget, ramai banget pembicaraannya. Tapi memang itu menunjukkan sisi agresifnya Alex Rins gitu. Iya. Nah, orang yang nggak agresif nggak akan komplain kalau jatuh. Nah, dia jatuh dia komplain, berarti kan kritis juga di orang. Dan orang yang agresif itu memang ada potensi juga untuk nggak konsisten finish. Iya betul. Karena udah emosional duluan gitu ya. Nah, tapi ya semoga nanti setelah masuk Aprilia kalau memang benar, Alex Rins bisa jauh lebih konsistensi karena aku pribadi kesannya kita ngomong udah kayak beneran Alex Rins ya. Kayak padahal belum ya. Kalau ini kan gosip namanya iya, juga ya. Nah, tapi kalau misalkan emang benar, aku sih pribadi pengen banget ngelihat Alex Rins bangkit. Iya benar. Nah, menjadi rivalnya Quartararo. Wah, itu bakal seru banget. Bakalan seru. Dan rivalnya Alex Espargaro juga pastinya gitu. Walaupun ngeri sih kalau memang Alex Rins, bisa bayangin ada Alex Rins, ada Alex Espargaro, ada Maverick Vinales. Ditambah lagi pembalap mudanya Raul. Wah, itu ngeri Aprilia tahun depan. Ngeri banget. Kalau gitu aku tim Aprilia deh tahun depan. Tapi ya itulah ya, namanya MotoGP gitu. Kalau nggak seru, nggak ada yang nonton. Ya kan? Justru seperti ini nih yang bikin seru banget. Dinamikanya ini yang bikin kita selalu greget nonton MotoGP dan nggak pernah kehilangan fans gitu ya. Ngomongin fans, nah sayangnya harus kecewa dulu dan sabar menanti. Tentang apa nih? Tentang Marc Marquez. Oh iya, Marc Marquez. Dia kan confirm mengundurkan diri dari MotoGP 2022. Iya. Episode lalu kita baru bahas. Iya. Mungkin gak ya dia tuh absen di 2023? Iya benar. Tapi kayaknya melihat di Mugello dia finish di 10, dia juga struggling banget. Setelah 3 kali operasi juga kayaknya nggak membuat bahunya itu membaik. Kayaknya nih dia berpikir absen sekarang aja kali ya. Jadi 2023 bisa. Gimana nih kalau menurut Jadi kalau menurut saya sih memang keputusan dari Jadi sebenarnya absen 2022 ini masih belum fix. Artinya dia akan masih melihat seperti apa hasil dari operasinya. Kalau menurut dari dokter, perkiraan dari dokter, terutama dari Dokter Saza. Dokter Saza ini adalah dokter di mobile clinic yang selalu mengikuti MotoGP kemanapun, itu antara 4 dan 6 bulan recovery kalau misalkan memang berhasil. Dan memang hasil operasinya jadi berhasil membawa kekuatan dari Marc Marquez itu sendiri. Kalau kita ngambil minimalnya 4 bulan ya dia masih dapat lah di seri-seri akhir. Mungkin ya di back to back Asia dengan Australia mungkin, atau mungkin di balapan terakhirnya di Valencia gitu ya. Walaupun memang ada kemungkinan 6 bulannya. Kalau misalkan memang kemungkinan 6 bulan ya mau nggak mau memang sepanjang 2022 ini sisanya dia nggak akan balapan lagi. Itu pun bergantung pada hasil dari operasinya. Jadi operasinya itu sebenarnya tidak ada operasi nyambung-nyambung lagi. Tidak ada juga permasalahan infeksi ya. Infeksi udah nggak ada lagi, patah udah nggak ada lagi. Jadi permasalahannya adalah tulang humerusnya yang sudah kuat sekarang tulangnya itu mengalami rotasi. Jadi sini tuh ada ini pergerakannya dia kan tipe dari tulangnya itu kan sebenarnya bukan tulang engsel ya, tapi ya lebih kayak mirip-mirip tulang peluru gitu ya di sini sendinya, sehingga dia ada pergeseran perputaran rotasi. Nah, rotasi ini yang dibenerin di klinik Mayo di Minnesota di Amerika Serikat. Kayaknya sih kalau nggak salah harusnya sekarang ini pada saat kita ngobrol ini proses operasinya udah selesai nih. Tinggal kita menunggu mungkin nanti kalau nggak salah sih rencananya hari Minggu besok Marc Marquez akan balik lagi ke Spanyol. Karena dia mulai masuk hari Kamis kemarin ya. Iya, hari Kamis. Dia pergi ke Amerika hari Selasa, hari Kamis
terus dioperasi segala macem, semalam tuh kalau nggak salah tuh harusnya udah selesai. Nah, ini agak, ya artinya kita sih sebenarnya agak susah untuk menerka seperti apa masa depannya Marc Marquez di 2022 ini dan pasca 2022 ya, 2023 ke depan. Karena Marc Marquez sendiri bilang bahwa ini adalah kesempatan terakhir dia. Kalau memang ini bagus, ya dia akan lanjut. Tapi kalau menurut saya kalau memang hasil operasi keempatnya ini memang berat untuk bisa membawa dia tampil dengan performa dan kekuatan Marc Marquez sebelumnya sih, ya bisa jadi sih ada potensi untuk pensiun. Itu merupakan salah satu opsi yang mungkin bisa diambil Marc Marquez tahun depan. Bukan mungkin, bahkan udah ada pernyataannya nih dari Marquez. Dia bilang kalau misalkan dia nggak bisa kompetitif lagi gitu kan, itu dia paling lama 1-2 tahun lagi gitu. 1-2 tahun lagi ngomongnya kan udah lama juga gitu kan. Karena ini memang efeknya tuh luar biasa banget, gak cuma di balapan tapi juga di luar balap. Nah, dan dia mungkin ingin menjaga kali ya memori orang-orang terkait dengan baby alien gitu. Benar. Walaupun sebenarnya jadi mending kayak stoner ya. Ya. Nah, kayak misalkan Jorge Lorenzo juga kan keluar di setelah dia setahun struggling nggak bisa karena kecelakaan, dia mundur kan, pensiun dini. Itu kayaknya emang keputusan yang apa ya? Saraf soalnya kalau Jorge Lorenzo syaraf, di gitu. Tulang belakang. Bener, itu bijak banget untuk banget. dan dia lebih fatal mementingkan kalau itu. Iya. Fatal banget kalau dia sampai jatuh lagi gitu ngeri. Kan. Makanya dia lebih mementingkan bisa paralyze itu. Masa depannya kayak lebih penting masa tuanya lebih penting. Tapi memang kalau Marquez udah bilang kalau dia nggak bisa kompetitif seperti dulu, dia mau bisa pensiun dini. Tapi semoga ya dia benar-benar mengambil kesempatan 2022 ini dengan baik, bed rest full biar nggak geser-geser lagi rotasi lagi. Semoga bisa comeback stronger di 2023 pastinya. Nah, sementara ini diganti dulu sama Stefan Bradl. Nah, secara umum memang otomatis. Jadi boleh dibilang hampir semua pabrikan itu kalau ada pembalap di tim factory, pada saat pembalap factory-nya itu absen, test rider official mereka yang akan menggantikan. Jadi kalau misalkan di Ducati Michele Pirro, kalau di Honda itu di si Stefan Bradl, kalau Yamaha mungkin Crutchlow yang masuk gitu, atau di Suzuki Guintoli yang masuk, jadi seperti itu, atau Savadori di Aprilia. Oke. Jadi seperti itu. Kalau Marc Marquez sudah nggak ada, siapa penggantinya? Siapa penggantinya ini? Gitu. Nah, karena kita sudah kehilangan Valentino Rossi. Kalau sampai harus kehilangan Marc Marquez juga. Tidak. Gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya memang harus ada lahir ya orang-orang seperti ini, ada pembalap-pembalap eksepsional seperti ini, dan mungkin yang mau, menurut saya yang punya kapabilitas kekuatan, performa dan segala macam. Kalau menurut saya itu 2 orang sekarang itu, yaitu yang pertama yang paling tinggi levelnya menurut saya adalah Fabio Quartararo. Kita bisa bayangin dengan motor yang seinferior itu M1, dia bisa masih bisa menangani Ducati yang sebegitu kencengnya di straight dan segala macam gitu ya. Yang kedua adalah Pecco Bagnaia sih. 2 pembalap muda ini yang menurut saya masih punya kesempatan untuk bisa melanjutkan track yang dibangun oleh Valentino Rossi dan dilanjutkan oleh Marc Marquez. Tapi nih Honda nggak mau nih bikin motor yang ramah. Oh gitu ya. Untuk pembalap lain, karena kan sekarang ini kan settingannya Marquez banget gitu loh. Sehingga membuat pembalap lainnya itu juga kan sebenarnya agak-agak struggling juga beradaptasi gitu kan. Dia nggak mau prepare gitu dari sekarang bikin. Jadi pada dasarnya gini, motor yang ramah gitu. Gray, kalau menurut saya opini tersebut itu berhenti sampai di akhir tahun 2021. Motor yang Marquez banget. Sementara motor 2022 ini bahkan sebenarnya nggak motor Marquez. Ya, karena telah diubah juga, ya. karena diubah kan dari platform dari front end itu berubah sekarang menjadi jadi rear end, di mana kita bisa lihat ada perputaran dari mesin yang ke arah belakang, dan ini membuat rasio bobot jadi lebih ke belakang. Ini untuk membuat grip roda belakang lebih besar. Ini tuh hadir menurut saya hasil dari feedback dari pembalap-pembalap yang boleh dibilang tanpa Marquez di dua musim sebelumnya 2020 dan 2021. Boleh dibilang tanpa Marquez, tanpa kutip, walaupun Marquez juga sempat ada di situ. Artinya tidak banyak input dari Marquez di 2 tahun tersebut. Makanya Honda memutuskan untuk mengubah motor secara radikal banget itu. Bilang memutar dari mounting mesin, terus habis itu aero firingnya berubah banyak banget.
Tapi masalahnya di 2022 ini tujuan dari Honda untuk yang sepertinya awalnya ingin bikin motor yang bisa dikendalikan oleh semua pembalap, ini malah jadi berantakan banget. Jadi sekarang hampir semua pembalap nggak bisa balap dengan motor ini. Termasuk Marquez juga nggak bisa. Paul Espargaro nggak bisa gitu kan. Iya. Alex Marquez nggak bisa. Terus habis itu Takaki Nakagami juga nggak bisa. Ini sih kalau menurut saya sih jadi kayak agak disorientasi kalau menurut saya ya, ngelihat dari tujuan awalnya dan akhirnya feedbacknya, walaupun memang feedbacknya memang belum lama, ya baru setengah musim. Cuman ya kita pas pertama ngelihat motor ini berubah kan ekspektasinya cukup tinggi terhadap Honda ya, bisa balik lagi gitu setelah 2 tahun terpuruk. Tapi ternyata Marquez sendiri juga struggle, terlepas dari permasalahan dia struggle di tangan. Cuman memang ini bukan motor Marquez banget sih di tahun 2022 ini gitu guys. Oke, jadi memang Honda masih struggling ya, Iya. gitu kan. Semoga, tapi kan tahun ini tesnya tetap berjalan, walaupun tanpa Marc Marquez, Alex Marquez siap mengambil alih tugas untuk memberikan input terhadap motor baru dari Honda ini, gitu kan. Iya, pasti terus-terusan. Semoga ini juga feedback yang diberikan, mungkin nggak cuma dari Alex ya, mungkin dari yang lain juga, gitu pasti kan. Bradle sih. Iya, Bradle juga pasti. Takaki Nakagami. Iya, karena dan informasi terakhir ya. Pada saat terakhir di Mugello, itu Marc Marquez itu menggunakan frame baru. Frame yang benar-benar baru di race weekend di Mugello. Dan tahu di balapan yang mendatang nih di Catalunya, motornya Marc Marquez, frame-nya itu dilimpahkan ke siapa? Coba bisa tebak aja. Kira-kira siapa? Tebakan Gray. Paul? Nah, bukan. Siapa tuh? Diserahkan untuk dites lagi oleh Takaki Nakagami. Oke. Ini Nakagami juga yang agak sedikit memanas. Kenapa nggak Paul? Kenapa Taka? Gitu kan? Ini juga yang mungkin memperlihatkan tujuan Honda ke depan. Bahkan mungkin yang akan diperpanjang kontraknya Taka. Paul akan dilepas akhirnya. itu cuma gosip ya. Melihat dari apa yang dilakukan oleh HRC menjelang Catalunya ini, di mana motornya Marc Marquez itu dilanjutkannya bukan oleh Paul tapi oleh Takaki Nakagami. Wah, tapi memang Takaki Nakagami juga oke sih ya, gitu. Oke lah kalau begitu kita tinggalkan Honda ya, kita tinggalkan Honda. Pasti kita akan update lagi, mungkin kita bahas lagi kali ya kalau udah ada update berikutnya. Ada apa dengan Tech 3? Wah, Tech 3 ya. Nah, Remy Gardner udah give up. Tiap minggu katanya dia punya cedera baru lah, baret baru, memar baru, katanya poin nggak nambah-nambah, dia udah give up. Iya, Raul Fernandez juga enggak. Satu-satunya rookie yang belum memperoleh poinnya. Iya, satu-satunya. Miguel Oliveira nolak. Nggak mau pindah ke Tech 3. Ya. Ada apa dengan Tech 3? Jadi sebenarnya KTM, kita ngomongin KTM dulu. KTM itu punya rencana agak sedikit merombak line up pembalap mereka di tahun 2023 nanti. Gitu ya. Yang pertama, mereka ingin tetap mempertahankan Brad Binder. Karena memang Brad Binder juga masih punya kontrak dengan Red Bull KTM setahun lagi. 2024 maaf. Ya sama seperti Marc Marquez. Satu seat di samping Brad Binder yang tahun ini itu ditempati oleh Miguel Oliveira, itu sepertinya akan dikosongkan dulu untuk tahun depan. Tapi juga Miguel juga kontraknya juga berakhir tahun ini. Nah, kita masih belum tahu siapa yang akan ditempatkan di sini secara ofisial. Cuma memang banyak rumor bahwa Miguel ini masih tetap diinginkan sama KTM. KTM masih pengen sebenarnya dengan Miguel. Nah, oleh sebab itu rumornya adalah KTM mempersiapkan tempat satu seat di Tech 3 KTM. Jadi Tech 3 KTM kemungkinan tidak akan full rookie tahun depan. Seperti kayak tahun ini full rookie banget tuh. Benar-benar full rookie, dua-duanya rookie kan. Nah, tahun depan itu ada Miguel. Namun ternyata memang Miguel kayak yang menolak ya untuk di Tech 3 tahun depan. Dia bilang maunya padahal itu kayak balik sih sebenarnya. Jadi gitu. dia pabrikan. Atau lebih lagi karena dia sampai di seri yang sekarang nih jelang Barcelona dia masih satu-satunya pembalap KTM yang juara loh. Ya kan di Indonesia ya. Di Mandalika kan. Ya mungkin itu ya. Saya ini kan ini juara kan. Yang lain belum, Brindernya belum juara. Tapi kenapa saya yang mau dipindah gitu kan. Walaupun memang secara umum Miguel memang up and down performanya. Ya memang di situ juara di Indonesia dengan
kondisi cuaca yang hujan ya waktu itu kan. Nah, tapi di seri-seri lain dia memang up and down dan bahkan cenderung turun ya kan. Oleh sebab itu memang rencananya akan ditaruh di Tech 3 walaupun dia ditaruh di Tech 3 tapi supportnya benar-benar full factory sebenarnya. Gitu ya. Cuman benderanya aja dan warna motornya aja yang beda. Motornya akan sama, motor pabrikan juga, support dari pabrikannya juga sama gitu ya, sama-sama levelnya sama-sama support pabrikan gitu. Cuman entah, saya masih belum tahu kenapa Miguel nggak mau. Walaupun kalau kita lihat kalau misalkan dia nggak mau di sini mau kemana lagi gitu kan, susah juga kan nyari. Dia mau pindah kemana? Ke Ducati. Ducati nggak mau, sementara ini nggak mau nambah dari luar Ducati dulu kan. Ini masih bingung juga kan. Kalau menurut saya sih kalau misalkan nggak diterima ya sayang kalau menurut saya di KTM Tech 3 gitu ya. Ya namanya kan bargaining nggak apa-apa. Dulu itu mungkin kalau kita lihat dari 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu Miguel Oliveira masih dirumorkan untuk bisa menggantikan Fabio Quartararo kalau Fabio Quartararo tidak menemukan kata sepakat dengan Yamaha. Yamaha sendiri sudah mempersiapkan Miguel. Kalau misalkan worst case-nya adalah dia Yamaha nggak dapat tanda tangan dari Fabio. Yang masuk adalah Miguel. Tapi sekarang dengan fakta bahwa Fabio lanjut sampai 2024, artinya udah gitu Yamaha pun tahun depan udah nggak ada lagi tim inian. Satelitnya lagi. Nah, terus habis itu mau di mana? Di Aprilia RNF. Alex Espargaro sang kapiten nggak menyebut-nyebut nama dia. Yang disebut Alex Rins, Raul Fernandez malah yang disebut mau kemana gitu kan? Mau ke Superbike. Lebih parah lagi mendingan turun ke Tech 3 kalau menurut saya dibandingkan turun ke Superbike. Itu degradasinya terlalu jauh kalau menurut saya. Umur dia juga masih cukup muda. Mungkin dia pengen ikut sama Remy Gardner kali. Kemana? Remy Gardner bilang katanya dibanding Tech 3 lagi, dia mau balik ke Superbike katanya. Superbike atau Moto2 gitu ya? Iya, lebih ke Superbike sih dia ngomongin justru ya kan. Mungkin dia pengen ikut kali bisa sama jadi, Remy. Bisa jadi. Cuman kalau Remy Gardner ini memang agak unik. Kenapa? Selain karena dari performanya, terakhir juga manajernya ini friksi dengan KTM-nya sendiri, di mana manajernya Paco Sanchez itu sempat bilang omongan yang mengiritasi KTM dan juga Tech 3 yang dia bilang bahwa supportnya support ke Remy Gardner kayak setengah hati gitu ya. Dan KTM nggak terima dengan omongan Paco Sanchez hingga ini, dan sepertinya agak sulit untuk bisa memperpanjang kontrak Remy Gardner ke depan. Oleh sebab itu makanya 2 pembalapnya ini nih yang sepertinya sih bakalan baru sih ya. Terutama kalau kita lihat juga Raul Fernandez udah diincar sama Alex Espargaro untuk pindah ke Aprilia. Jadi kira-kira KTM sama siapa dong tahun depan nih? Kalau yang factory-nya, rumornya adalah mereka akan mengambil pembalap factory Ducati sekarang, yaitu Jack Miller. Oke, Jack Miller akan digabung atau akan dikombinasikan dengan Brad Binder tahun depan. Kenapa Jack Miller? Yang pertama adalah kedekatan dari manajer dari Jack Miller dengan KTM, yaitu Aki Ajo. Aki Ajo ini udah artinya dengan KTM tuh udah begini banget gitu kan. Kayaknya udah deket banget bestie gitu ya. Abis gitu kan kalau kita lihat dari. Jadi makanya ya terlebih lagi kalau misalkan awalnya kan Jack Miller mau dipindah kan. Kalau misalkan dia dipindah ke Pramac Food sendiri kan, Pramac itu kan bukan tim factory. Ya walaupun factory support ya. Nah, kalau dia pindah ke KTM, timnya masih factory, Red Bull KTM. Dia lihat seperti itu. Iya. Jadi ya udahlah ya. Bestie ketemu bestie kayaknya ya. Tahun depan akan kembali bergabung. Jadi nggak cuma di Moto2, MotoGP juga bergabung mereka ya. Antara manajer dan juga KTM. Oke, langsung aja kita akan bahas Catalunya. Wow, Catalunya. Kalau kita ngomongin karakteristik dari sirkuit Catalunya itu seperti apa nih? Catalunya itu kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kita pindah dari Mugello ke Catalunya itu karakternya itu nggak terlalu banyak beda ya. Walaupun memang Catalunya hanya memiliki sekitar 2 atau 4 tikungan patah. Beda dengan Mugello yang hampir semuanya tuh rounded ya. Cuman ini 2. Dan satu lagi yang mesti diperhatikan dari Catalunya adalah gripnya. Gripnya selalu lebih rendah dari Mugello. Artinya lebih licin gitu ya. Kecuali di tikungan 10. Tikungan 10 tahun lalu baru diganti kan. Itu gonta-ganti dulu tuh tikungan 10. Dari mulai yang dari awalnya kan melengkung begitu. Terus dipindah menjadi siku-siku gitu kan. Jadi stop and go. Terus sekarang
tahun lalu ya diubah antara siku-siku dengan rounded. Ya, itu dia tikungan 10-nya tuh. Nah. Itu udah berapa kali ganti itu. Nah, tahun lalu itu diganti dengan model antara siku-siku dan rounded. Jadi di tengah-tengah. Jadi masih rounded tapi dia nggak terlalu melambung kayak dulu. Dan itu lebih bagus dan di daerah tersebut itu gripnya tinggi banget. Artinya nge-grip banget khusus di daerah situ doang. Tapi daerah yang lain low grip. Ini waktu tahun lalu tuh bikin pembalap dan chief engineer itu bingung. Kenapa? Daerah situ tuh grip banget. Jadi kalau mau nyeting suspensi tuh, lah ini gimana nyeting suspensinya? Mau dibikin tambah grip tapi ada yang grip banget. Ada yang grip banget, ada yang ngelos. Yang ini gripnya banget susah. Tapi tahun ini sepertinya karena udah setahun, jadi mungkin ya nggak terlalu jauh. Karena waktu itu benar-benar baru jadi ya tahun lalu ya. Tahun ini sih udah setahun berlalu. Ya mungkin gripnya perbedaan feel grip antara di mayoritas track dari Barcelona ada Catalunya dengan tikungan 10 itu nggak terlalu banyak beda lah. Mudah-mudahan ya. Kita lihat ntar hari Jumat ini ya di Private 1. Iya benar. Kita nonton nanti ya seperti apa. Nah karena misalkan kalau kita ngomongin tracknya ini juga track lurusnya panjang juga. Nah, Yamaha paling banyak menang di sini juga. Yamaha benar, Fabio ya kan. Nah ini banyak menang juga di sini. Terus juga kalau kita ngelihat podium 2021 nih, Miguel Oliveira. Katanya dia king of the Catalunya katanya gitu. Wah, gimana nih the king of Catalunya bakal naik lagi nggak nih besok nih? Saya sih ngelihatnya sih ya ada mungkinan seperti itu ya. Walaupun kalau saya ngelihat memang Fabio di sini bisa berperforma lebih bila dibandingkan dengan Mugello. Yang pasti pertama adalah karena stride-nya lebih pendek ya bila dibandingkan dengan Mugello. Kalau di Mugello dia bisa serem sama Ducati, di sini ya oke, dia masih bisa ngelawan lah gitu kan. Karena nggak sampai top banget kan, nggak sampai top speed banget. Jadi ya masih bisa dijawab lah mengenai masalah top speed. Dia menjawab di tempat-tempat lain. Dimana kalau tempat-tempat lain tikungan-tikungan yang flowing, wah Fabio Quartararo bisa dipegang lah. Walaupun memang dia sekarang ini punya lawan berat yaitu Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia ini walaupun dia pakai Ducati, dia bisa bawa Ducati seperti kayak bawa Yamaha. Bener. Pada saat tikungan cepat atau speed corner. Asik banget gitu ya ngeliatnya ya. Oke, Jack Miller juga tahun lalu kan sempat naik podium gitu ya. Bener. Jadi kayaknya sih Quartararo. Kayaknya kalau misalkan disuruh prediksi. Wah. Siapa nih? Prediksi saya sih pertama nih Quartararo di sini. Quartararo nomor 1, Bagnaia kedua, Pecco. Yang ketiga bisa siapa aja termasuk Miguel. Bisa. Termasuk Miguel juga. Nah, iya Miguel Oliveira sih kayaknya dia pede banget gitu ya. Dia pede banget karena dia suka banget track ini gitu kan. Oke, kita nantikan, kita saksikan bareng-bareng gitu ya. Ini juga pokoknya kalau kita ngomongin Catalunya, Yamaha kuat banget. Kuat banget di Catalunya. Honda juga kuat, tapi kemudian Ducati juga oke. Nah, tapi pertanyaannya apakah Ducati akan mendominasi atau saya pikir mungkin iya. Mungkin ya juga dengan 8 pembalap lagi terutama. Pilihannya 8 ya jumlahnya. 8 tapi kita lihat ya karena Yamaha kuat banget, Honda mungkin masih struggling ya di tahun ini gitu kan. Wah kayaknya sih bakal seru banget nih. Selamat menyaksikan MotoGP Catalunya. Sebelumnya Mas Taufik makasih buat ilmunya. Sama-sama Gre. Wah makin seru nih kita nontonnya dengan suguhan-suguhan ilmu dari Mas Taufik kalau gitu ya. Oke, GP Mania sekian dulu episode kali ini. Tentunya kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan kalau misalkan nonton balapan, ingat omongannya Mas Taufik. Apa tuh? Jadi yang tadi banyak banget dong. Banyak banget. Jadi kalian tuh pas nonton, ini kan ya kata Mas Taufik ini kan kata Mas Taufik ini ya. Jadi lebih seru lagi nonton. Punya modal ya. Punya modal gitu. Modal buat ngobrol di tongkrongan. Oke lah kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Selamat menyaksikan MotoGP. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Trans 7 Motorsport sign out.